Teman-teman, hari ini kita melihat jutaan warga Amerika turun ke jalan-jalan di sejumlah kota-kota besar menentang dan mengecam Donald Bebek, si presiden kontroversi mereka. Terlalu banyak deh kalau kita bicara kontroversinya. Di antaranya yang terbaru ketika si Donald Bebek ini dengan jelas-jelas menghina seorang raja, Bin Salman, yang mengatakan dalam forum resmi dan forum terbuka, sang raja ini dibilang mencium bokongnya. Parah emang orang ini. Ternyata nggak cuma di USA, aksi massa juga terjadi di sejumlah kota-kota di Israel. Intinya mereka ini nggak kuat menghadapi serangan-serangan balasan Republik Islam Iran, dan para warga ini memaksa agar Netanyahu ini menyetujui persyaratan Iran untuk menghentikan serangan sekarang juga. Teman-teman, kalau kita pikir-pikir, peristiwa hari ini itu ada hal-hal yang perlu kita bahas. Dulu kita sering dininabobokan oleh kisah-kisah ajaib kehadiran para malaikat berbaju putih dalam peperangan antara hak dan batil misalnya, yang konon membantu pasukan kaum muslimin melawan pasukan kufar. Tapi kalau kita ya jujur dengan sebagai muslim, ya kita sebetulnya nggak perlu kisah-kisah semacam itu ya. Karena kan banyak juga yang tidak bisa divalidasi secara akurat. Apa yang bisa kita validasi? Nah, ini penting. Yang bisa kita validasi adalah kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang sudah memprediksikan peristiwa-peristiwa hari ini sejak 1400 tahun yang lalu. Contoh gini, aksi jutaan massa di Amerika dan Israel yang turun ke jalan-jalan itu sendiri sudah membuktikan dan memvalidasi paling tidak ya, sedikitnya 3 kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Pertama, Al-Anfal ayat 30, Al-Hasyr ayat 14, An-Nisa ayat 104. Sengaja saya nggak stitch ayat-ayatnya di sini biar kalian ya teman-teman langsung buka mushaf abis ini, kemudian mentadaburi, membaca pelan-pelan sambil menikmati keagungan dan keajaiban firman Allah Ta'ala. Tapi itu bakal ada efek sampingnya tuh. Kalian akan senyum-senyum sendiri sambil merasakan eskalasi dan peningkatan iman dalam dada kita. Tapi untuk kalian, dalam konten singkat ini saya akan bahas satu aja deh di antara 3 poin tersebut. Al-Anfal ayat 30 dan kaitannya dengan peristiwa ini. Teman-teman, tujuan Amerika dan Israel sejak awal ketika mereka menyerang Iran itu ada 3 poin setidaknya. 1, memancing warga Iran agar turun ke jalan-jalan berusaha menjatuhkan sang rezim. 2, memframing negara-negara kawasan di Teluk untuk semakin mengisolasi Iran. 3, menghancurkan perekonomian dan militer Iran. Tapi yang terjadi hari ini, kita semua sudah menyaksikan. Yang turun ke jalan-jalan malah rakyat Amerika dan Israel. Kemudian dunia barat semakin mengisolasi dan meninggalkan 2 negara dajjal ini. Dan kerugian besar di bidang ekonomi dan militer dari 2 negara penjajah ini. Gimana menurut kalian?